Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi Samsung ini ya, Samsung jadul ya, 14 in ini, Samsung ini ya, 14 in dengan gejala kerusakan yang cukup unik ya. Ini sudah saya hidupkan televisinya, tunggu berapa saat. Nah, ini ya, dengan gejala kerusakan gambar bergaris putih serta bagian bawah hitam ya. Nah, bagian manakah yang menyebabkan televisi ini bergaris putih, tidak keluar gambar? Ini remote berfungsi ya, remote berfungsi ini berfungsi. Nah, ini bisa mati, berfungsi tapi tidak mengeluarkan gambar ya. Pertama-tama dalam memperbaiki sebuah televisi, kita perhatikan ciri-cirinya dulu ya, ciri-ciri yang bisa kita bisa kita amati sebelum memprediksi bagian mananya rusak ya. Ini ya, kita amati televisi ini bergambar polos ya, bergaris putih ya, bukan karena screen ya. Ini screen playback saya kecilkan ya, ini tetap ya, bukan karena screen. Di samping itu gambar bagian bawah gelap ya. Marilah kita coba, kita cek bagian mananya yang rusak ya televisi ini. Televisi ini sudah saya buka tapi belum saya perbaiki. Pertama kita ukur tegangannya dulu ya, tegangannya dulu sebelum memulai memperbaiki ya. Kita hidupkan televisi. Ini televisi sudah hidup. Langkah yang pertama kita cek tegangan ini ya, tegangan B+ ya, tegangan B+ kita cek dulu. Ini tegangan B+, ini 121 ya, normal ya. Yang kedua kita cek tegangan ini ya, tegangan terus normal. Kita cek tegangan di vertikal ya, karena gambar tadi bagian bawahnya hitam ya. Kita cek tegangan di vertikal ini ya, vertikal tegangannya 16 ya, berarti normal ya, normal. Ini tegangannya 24 nih, apa 24 ini vertikal ini. Langkah seharusnya kita ganti, coba kita ganti ini ya, tegangan kita ganti elko yang di sini ya, ini ya, elko ini ya, yang ke vertikal ini ya. Coba kita ganti dulu elkonya. Mungkin gambar apa hitam separuh itu disebabkan karena cacat vertikal ya. Kita ganti dulu. Ini ya, kita ganti ini ya, elko 100 mikro 50 volt ya. Kita carikan ini, kita ganti baru ya, 100 mikro 50 volt. Ini jalurnya
ada yang putus. Tekankan apabila melepas elko di vertikal ini, hati-hati ya, karena jalurnya sangatlah lembut ya, sangatlah halus. Kalau enggak nanti jalurnya bisa putus. Nah, setelah kita ganti elko yang ini, kita hidupkan televisi ya, kita hidupkan televisi. Tetap ya, keadaan gambar masih tetap ya, tetap putih dan bagian bawah gelap ya, berarti elko itu tidak rusak ya. Nah, coba kita tes tegangan yang dari ini vertikal ini ya, tegangan dari playback ini sekitar 16 ya, 16 ini berapa ini ke diode ini ya, tegangan 1452 ya, seharusnya tegangan 16 ya, yang tertera di sini 16 volt ya, tertera di sini tegangan 16, berarti kurang ya. Ini ada sebuah elko, coba kita ganti. Nah, kita ganti elko ini. Kita ukur dulu kapasitas elko-nya berapa, pelan-pelan ya. Ini elko-nya 470 25 volt ya, 470 25 volt. Ini saya tes, ini elko saya tes. Kalau mengetes elko, dihilangkan dulu muatannya ya, biar AVO kita tidak rusak. Tuh 0,9 nano ya, ternyata elko ini rusak ya, sehingga menyebabkan tegangan 16 volt tadi berkurang ya. Kita carikan dulu. Ini kita carikan elko yang tadi 470 25 volt ya, ini buat second ya, second. Kita tes dulu. Kalau barang second harus kita tes ya, kecuali barang yang baru. Ini kita tes, lama ya kalau kita elko ini. Ini rusak elko ini. Ini kita carikan lagi ya, langsung kita pasang aja, langsung kita pasang ya, pasang.
Ini elkonya ada dua ya, satu satu apa, satu min satu plus ya, kita ganti semua aja. Ini senilai 470 25 volt ya, langsung kita ganti. Ini saya carikan gantinya dari rebilan TV Samsung. Jadi televisi ini gambar separuh tadi disebabkan oleh tegangan yang kurang ya, sehingga kerjanya vertikal cacat ya, tidak bisa maksimal ya. Ini ya bagian yang diganti ini ya, bagian tegangan ini 16 volt plus, ini 16 volt min ya yang diganti tadi ya. Ini menyuplai ke tegangan vertikal ini ya. Coba kita hidupkan televisi. Televisi sudah hidup, tunggu berapa saat. Ini ya, ini ya tegangan sudah bagus, gambar sudah bagus, tidak hitam lagi, berarti normal. Tinggal kita memperbaiki gambar yang polos ini ya, kita perbaiki gambar yang polos ini. Setelah TV gambar sudah bagus, kita perbaiki gambar yang polos tadi ya. Penyebabnya apa ya gambar polos tadi? Gambar yang polos tadi ini pertama-tama kita ini ya, kita cek tegangan di RGB ya, dari IC ini keluar atau tidak ya, sehingga menyebabkan gambar polos ya. Gambar polos kita cek. Ini bagian R ya, bagian R G, R sama G ini ya, B ya. Ini sinyal ada. Nah, sinyal ada tegangan 0,39 volt ya, ada berarti ya. Di sini enggak apa-apa. Ini juga ada. Teman-teman jangan terpancang dengan AVO ya. Yang penting kita cek tegangannya ini ya, 0,36 ada ya. Ini cuma sinyal dari sinyal apa? Sinyal generatornya, pulsanya IC yang keluar ya. Nah, ini ada ya, bagus. Berarti IC bagus, tidak ada masalah. Kita cek tegangannya. Tegangan ini, tegangan yang di sini ya, tegangan 180. Nah, ini tegangan 180 kurang ya, 138 ya. Nah, tegangan yang lainnya volt ada ya. Berarti kerusakan televisi ini disebabkan oleh tegangan 180 yang kurang ya, sehingga gambar video yang menyuplai rangkaian video ini tidak bekerja ya. Kita cek juga tegangan di sini, jangan lupa. Ini sini, ini ada ya, 138 ya, berarti kabel tidak putus. Berarti rangkaian televisi ini dari 180 nya ya, kan 180 ini. Nah, ini 180. Ini ada sebuah elko, coba kita ganti elko nya ini. Mungkin elko nya rusak, kita ganti dulu. Kita hilangkan muatannya ya. Kalau 180 ada muatannya, kita hilangkan dulu.
elko nya 10 mikro 250 volt ya. Kita carikan jadi rekan-rekan harus teliti ya dalam membenahi sebuah televisi ya. Ini kita carikan di mesin ini ya, mesin kita carikan. Ini saya ganti 22 160 volt kecil ya. Ini saya lepaskan dari sebuah mesin ya. Elko 10 mikro 250 volt ya. Saya pas stok nggak ada, habis. Kita pasang dulu. Jangan lupa posisi kutubnya jangan sampai terbalik. Kita hidupkan televisi, kita ukur tegangannya ya, 138 ya, dan normal ya. Ini yang tertera di sini tegangan ini 185 volt ya, ini ya 185 volt, sedangkan keluarnya hanya 137 ya. Berarti ini disebabkan oleh ini ya, playbacknya yang rusak ya. Playback ini rusak. Coba kita ganti playbacknya. Pelan-pelan. Karena kan apabila melepas kaki playback ini jangan terburu-buru ya, jangan sampai ada timah yang melengket di kaki playback ini ya. Atau kadang-kadang kita langsung mencongkelnya, jangan ya, jangan kita paksa. Siapa tahu playback ini tidak rusak ya, tapi yang ini jelas rusak. Ini jelas rusak, tegangannya tidak aman. Ini setelah kita lepas, semua terlepas, kita ganti playbacknya ya, kita ganti playback. Pelan-pelan. Ini playback sudah terlepas. Playback ini nomornya berapa ya?
serinya VS14A004F ya. Kita dulu. Ini saya ada televisi Samsung yang sama ya, mudah-mudahan playbacknya ini kena ya. Saya lepas dulu yang itu playback yang tadi ya, yang ini playback yang tadi. Saya lepas dulu, mudah-mudahan playback bagus. Ini tipenya enggak sama ya, ini menggunakan IC besar, ini IC kecil ya, tapi tipe playbacknya sama ya, kelihatannya sama. Coba kita pasang itu playback yang tadi. Ya, saya ganti sama playback ini ya. Kita pasang dulu. Mudah-mudahan playbacknya enggak apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya, sehingga channel ini menjadi berkembang, dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan video yang mungkin menarik ya. Kita ambilkan kopnya, kop ini tadi tidak ada kopnya. Kita pasang kabel fokus. Apabila memasang kabel fokus kita solder dulu ya, solder ujungnya. Kita pasang G2. G2 ini tegangannya 400 sampai 600 volt ya, tergantung besar kecilnya televisi ya. Kalau semakin besar tambah besar, kalau kecil 14an ini sekitar 300 sampai 400 ya. Di samping itu tidak tetap, tergantung terang tidaknya gambar ya. Kalau gambar semakin terang tegangannya semakin tinggi, kalau gambar semakin hitam tegangannya menurun. Tegangan ini berubah-ubah dikontrol oleh ABL ya, oleh ABL yang di playback. Udah pasang. Kita pasang ya. Kita hidupkan televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, TV sudah hidup, jadi playback bekerja. Coba kita cek tegangan di sini ya. Tegangan di sini ada ya, 167. Kita cek tegangan yang di elko ini ya, ada 167. Kita cek tegangan yang di sini nih, ini ada sebuah R, tidak ada ya, kosong ya.
kosong. Ini seharusnya ada tegangannya, berarti R ini putus ya, R ini putus, sehingga harus ndak nyampe ke IC ya. Nah ini kosong, ini ada ya. R ini putus bisa disebabkan oleh IC ini rusak ya. Ini kalau IC rusak saya enggak punya. Coba kita hubungkan langsung. Kita lihat dulu. Oh, ini bukan bukan R, ini hanya keramik. Ini hanya sebuah keramik. Ini 180. IC ini menggunakan TDA 8610Q ya, TDA 8610Q. Yang tadi ini bukan sebuah R tapi sebuah keramik ya. Kita ukur lagi kaki 1, kita ukur lagi 1 2 3 4 5 6. Kita depan televisi ini ya, ini di kaki 1 2 3 4 5 6. Ini ada ya, ada tegangannya ya, di kaki 6 ada tegangannya. Ini yang 180 tadi ini kurang sebetulnya ya, seharusnya 190. Ini ada normal, IC ini normal. Ini tegangannya ada, tegangan yang 6 volt 8 sebagai DC penyuplai IC ini. Berarti rangkaian ini playbacknya rusak ya, seharusnya ini 185, ini cuma mengeluarkan 167 ya, kita harus ganti baru. Demikianlah tutorial yang kita tidak berhasil ini, kendala playback yang second. Tapi mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ya yang kesulitan dalam menangani sebuah televisi Samsung yang bergaris buku ya, serta gambar separuh bagian bawah tampak separuh ya. Salam dari saya.